Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, lagi bersama saya Bobi Ren dan kita akan kembali komentari video dari Ilyas Prasetyo yang berjudul Ustadz Felix Xiao kebingungan ajar Islam atau Kristen. Kita akan langsung tonton videonya dan itu akan kita komentari. Ntar guys, alarm ya. Alarmnya. Teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia. Itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri, guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini balik lagi sama saya, Ilyas Prasetyo sini ya. Kita akan bahas satu tema, yaitu tentang dosa waris yang disampaikan oleh Pak Ustadz Felix Xiao. Dan ada beberapa sebenarnya dia entah menipu atau dia nggak ngerti sebenarnya. Kita akan luruskan di sini aja, guys. Sebab begini, dia mengatakan bahwa ajaran Kristen begini, ajaran Katolik begini. Padahal konsep yang dia sampaikan itu sebenarnya ajaran dari agamanya dia yang sekarang. Jadi kayak ada semacam sok tahu tentang ajaran Kristen, padahal dia nggak tahu apa-apa tentang ajaran Kristen gitu. Nah, ini yang bikin saya aneh sebenarnya, dan terus terang ya lucu. Kalau nggak ngerti ya sebaiknya diem aja ya, daripada banyak omong. Kita langsung dengar aja videonya, guys. Selesai di situ kita bisa punya kesimpulan. Apa kesimpulannya? Nih, teman-teman sekalian, dalam agama Katolik itu disampaikan bahwa laki-laki dan wanita mereka seperti hidup di dalam tahanan. Kenapa? Karena mereka turun ke dunia itu karena mereka dalam masa menjalani hukuman diusir oleh Tuhan. Karena Tuhan belum memaafkan mereka, Tuhan kemudian ngamuk pada mereka, maka mereka tidak dikasih pemaafan. Dari situ muncul konsep dosa asal. Paham teman-teman sekalian? Dalam agama lain itu, yang bukan agama kita, itu ada konsep dosa asal, dosa waris. Dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa ketika mereka bersama di dalam surga, yang kalau mau dihapuskan harus lewat Yesus meninggal di kayu salib. Itu ceritanya mereka. Itu kesimpulan pertama. Ya begitulah kira-kira ajaran dari Felix Xiao yang ajarkan tentang Kristen, padahal isinya hanya sok taunya dia aja ya guys ya. Kita akan bahas, dan saya harap teman-teman semua nonton sampai akhir supaya tidak salah paham dan supaya mengerti secara full, guys. Silakan perhatikan dalam video ini ya. Ini adalah PowerPoint-nya dia. Dikatakan perkenalkan diri mereka tahanan dalam hukuman. Maksudnya siapa? Manusia. Di dalam konsep Kristen menurut Felix Xiao bahwa manusia itu tahanan dalam hukuman. Jadi dia diusir ke bumi itu karena dia dihukum sebagai seorang tahanan. Aneh kan? Ya aneh sih. Tapi ya memang itu sok taunya dia. Bersenjatakan alasan. Nah, saya sudah pernah bahas, katanya ya agama yang ngajarin ngeles ya agama ini gitu. Katanya ya. Yang selanjutnya, dalam masa menjalani hukuman tidak ada job description, noise. Boleh tentukan sendiri waktu mereka terbatas. Cobalah. Menurut Felix Xiao, manusia di dunia ini tidak ada job description, waktunya terbatas dan juga bebas mau pilih mau ngapain aja. Itu PowerPoint yang dia berikan mengajarkan tentang Katolik dan Kristen dengan sok taunya. Apakah manusia bebas hidup menurut suka-sukanya? Gini ya. Nih, saya mau sampaikan guys ya. Gini. Ustadz Felix Xiao sedang menyampaikan dari perspektif logis ya. Kalau mereka meyakini begitu, ini jadinya paham nggak? Dia tidak ikut pattern yang diajarkan oleh para pendeta. Misalnya kalau begini, enggak. Yang penting kalau poinnya adalah itu ya, kalau konsepnya adalah Nabi Adam dan Hawa itu dihukum ya, diturunkan di surga karena membuat kesalahan dan diwariskan dosa ke kita, itu berarti seperti itu. Paham ya? Jadi Ustadz Felix Xiao udah benar ini dalam hal menyampaikan poinnya. Cuman dia menafsirkan dengan logika. Kalau begini harusnya begini gitu loh. Dia nggak pakai dengan logika Lewis yang mengatakan ya manusia tuh apa tadi katanya nggak boleh berbuat semaunya gitu kan. Nah, ini saya sudah pernah sampaikan guys ya. Gini loh, coba Anda bayangkan ya, Anda dosa Anda utang Anda ditebus di warung ya. Anda jadi Anda punya hutang di warung tapi dibayarkan guys, ditebus. Saya mau nanya, apa alasan Anda untuk tidak berutang? Toh ditebus gitu kan. Ya orang akan mengambil seperti itu. Ditebus kok ya kan, utangnya tinggal utang lagi. Nggak semua orang baik, nggak semua orang itu bukan baik ya, nggak semua orang itu
yang mau seperti itu dalam artian apa ya ya meski utangku di kedai ditebus tapi aku nggak ambil utang lah. Nggak semua orang begitu. Banyak orang tua akan ngambil kesempatan itu. Wah ini enak nih utang, kalau utang di warung ditebus. Ya siapa juga nggak mau berutang, saya juga mau berutang kalau gitu kan. Tuh nanti ada nebus gitu guys. Jadi kita tuh akan, orang tuh kebanyakan logikanya akan dengan senang ke kedai ngambil barang, nanti kan ada yang bayarin. Itu Yesus gitu kan, itu logikanya. Jadi sama kayak gini, kayak orang untuk apa orang menghindari buat dosa kalau yang ada nebus gitu guys. Itu makanya yang konsep penebusan itu adalah konsep yang tidak logika. Kenapa? Karena orang akan nulis seperti itu untuk untuk memudah atau apa ya, ya untuk memanfaatkan itu gitu loh. Ya kan? Kalau kita percaya Yesus ya, cukup percaya Yesus kita tuh masuk surga. Dihapus apa, diampuni dosanya. Gitu kan, dan ditebus dosanya. Ya untuk apa pertanyaan Anda tuh tidak dosa lah ngomong kayak membunuh atau apa ya, dosa yang sederhana lah, dosa yang menyenangkan. Contoh kayak Anda berzina. Kalau Anda berzina ya, atau Anda main perempuan misalnya nih, atau narkoba, itu kan tidak merugikan orang, tapi merugikan Anda. Kalau Anda berat dengan materi misalnya apa membunuh, merampok, nggak usah itu deh. Sederhana aja. Jikalau main perempuan itu berdosa, ya kan? Ya kan? Untuk apa Anda menghindari main perempuan sementara itu dosanya ditebus gitu guys? Ada yang nebus. Makanya konsep penebusan itu menurut saya nggak logis, dan Ustaz Felicio juga menurut dia nggak logis. Dia tidak pakai konsepnya Lewis yang mengatakan itu logis gitu loh. Ya kan? Sesuatu itu kalau ditebus akan membuat orang untuk melakukannya karena udah ada yang nebus, paham ya? Ibaratnya kayak seorang anak akan belanja terus ke gede karena ada ibunya yang bayarin gitu kan. Coba ada kantong pribadi, belum tentu dia mau belanja. Misalnya ya misal saya nih, saya kalau ke gede harus pakai uang saya mikir ya kan, aduh nanti uang saya habis gitu kan, atau aduh nanti cukup nggak uang saya gitu kan. Tapi kalau ada yang nebus ya saya akan jajan terus di gede, saya akan manfaatkan itu guys, ya kan. Rugi kalau saya nggak jajan di gede gitu loh, sementara ada yang nebus gitu. Sama kayak gini, dosa Anda ditebus Yesus ya, rugi kalau Anda tidak melakukan hal-hal yang nikmat ya, yang dosa nikmat ya, bukan membunuh ya, yang tidak mungkin orang ya, kayak main perempuan atau apa lagi. Itu kacau guys. Jadi konsep penebusan tuh kacau secara logika. Karena ketika ada sesuatu yang menebus, Anda akan memanfaatkan kesempatan itu, mumpung ada yang nebus gitu kan. Nah itu disitulah beda dengan Islam. Islam itu adalah dosa tanggung sendiri. Jadi tidak ada yang nebus. Kalau Anda berdosa ya Anda yang tanggung sendiri. Nggak ada yang nebus-nebusnya, nggak ada guys. Itu logis. Jadi kalau saya belanja ke gede, ya saya yang bayar. Nggak ada yang bayarin. Tapi kalau mereka ini belanja ke gede, ada yang nebus, yang bayarin. Ya ngapain lagi mereka nggak ke belanja ke gede gitu kan. Itu logikanya guys. Sebagai orang Kristen Katolik kan enggak. Terus apakah tidak ada job description? Loh nggak ada, bagaimana? Bahkan musuh harus dikasihi, bukan memusuhi orang yang beda agama. Nggak ada. Job descriptionnya jelas banget dalam Alkitab. Jadi kalau mau ngarang tentang ajaran Kristen, yo jangan gitu-gitu amat gitu loh. Dia harus tahu diri dikit kan kayak gitu ya. Ya, selain itu manusia di bumi sebenarnya bukan tahanan ya, seperti yang dikatakan Felix Yao dalam Kejadian 1:27 sampai ayat 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambahlah banyak, penuh. Nah, ayat ini itu bertentangan dengan logika mereka tentang dosa waris. Kenapa? Ayat ini mengatakan bahwa Allah tuh memberkati mereka. Allah bersama mereka, banyak cuculah dan bertambah banyak gitu. Penuhilah bumi dan takluklah karena itu. Di sini Allah tuh sangat dekat dengan manusia. Tapi masalahnya adalah ya kan, ini bertentangan dengan logika mereka tentang dosa waris gitu. Jadi kenapa Ustaz Felix Yao tuh mengatakan bahwa mereka tuh seperti tahanan di bumi? Karena kenapa guys ya? Anda bisa bayangkan ya, orang yang buat kesalahan, misalnya bapak saya buat kesalahan, ya kan? Nah, karena sebab itu, karena selama bapak saya, anak saya, cucu saya nanti ke bawah itu sampai sepanjang masa itu akan menerima getah dari perbuatan papa saya. Kalau papa saya dihukum, ya kami kita yang dihukum karena sama-sama bersalah gitu kan. Nah, itu logika. Jadi makanya sebagai tahanan. Karena bersalah semua gitu guys. Karena bersalah itu, tahanan itu adalah orang-orang bersalah gitu kan. Jadi tertahan mereka tuh oleh perbuatan bapak mereka gitu, yaitu Nabi Adam, sehingga anak cucu keturunannya itu akan menerima getah dari perbuatan itu dan menjadi tahanan ya, tahanan dari dosa yang diwariskan itu guys gitu loh.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap bumi. Katakan apa? Penuhilah bumi, berkuasalah. Jadi kalau dia adalah seorang tahanan, apakah mungkin perintah Tuhan itu suruh berkuasa atas bumi dan menguasai bumi? Kan enggak. Seandainya memang dia ini, manusia ini adalah tahanan. Tapi kan persoalannya manusia bukan tahanan, itu jelas. Makanya kenapa perintah Allah ketika manusia disuruh di bumi, ya perintahnya Allah yaitu supaya menguasai bumi tersebut. Iya kan? Dan sebenarnya hal ini kita harus tahu bahwa konsep-konsep manusia turun dari surga ke bumi itu jelas konsepnya Islam, bukan konsepnya Kristen. Jadi salah sambung kalau Anda mengatakan itu adalah konsep dari kekristenan. Dan kita lihat di sini bagaimana Allah sendiri menempatkan manusia itu di bumi dan diberikan perintah, penuhilah bumi, berkuasalah atas ciptaan-ciptaannya. Maka dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia di sini sudah hidup ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat di Taman Eden nih, Taman Eden. Manusia itu setelah diciptakan langsung ditaruh di bumi, di Taman Eden, di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai. Di situ tidak ada yang disebutkan bumi, guys. Di situ adalah selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Nggak ada yang ngomong tentang bumi, sini nggak ada, gitu kan? Pohon dari bumi yang menarik, yang baik untuk dimakan buahnya, serta pohon kehidupan. Nah nih, lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi. Pohon itu dari bumi, bukan di bumi, paham ya? Jadi Tuhan Allah itu menumbuhkan berbagai pohon dari bumi, ya. Dari bumi, bukan di bumi, guys. Itu pohonnya beda ya, dari bumi dengan di bumi. Jadi ini jelas bukan di bumi, gitu loh. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik dan buahnya. Jadi pohon itu adalah pohon yang ada yang dari bumi, gitu guys. Dia ibaratnya kayak apa namanya? Kayak misalnya saya tinggal di Pekanbaru, jadi saya lalu saya akan menumbuhkan berbagai pohon dari Surabaya, gitu kan. Nah, jadi pohon-pohon saya ini adalah pohon-pohon dari Surabaya, bukan dari Pekanbaru, gitu guys. Itu logikanya. Jadi jelas ini kalau dari bumi berarti bukan di bumi, guys. Tanaman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Sampai di sini pun jelas bahwa manusia itu tempatnya memang ada di bumi. Bukan begitu diciptakan manusia hidup di surga seperti yang disampaikan oleh Felix Xiao. Dalam Kristen nggak mengenal itu. Kalau ada statement dalam Kristen bahwa manusia ketika diciptakan ditaruh di surga, itu sebenarnya bukan konsep Kristen. Itu adalah konsep dari Al-Quran itu sendiri, guys. Coba perhatikan konsep Al-Quran ya. Manusia itu turun ke bumi. Ini konsep seperti yang disampaikan Felix Xiao. Jadi bukan konsep dari Kristen. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu. Nah, sampai di sini memang nggak terlalu tahu ya siapa sebenarnya yang dimaksud turunlah. Dan kalau mau dikritik juga kita harus tahu ya, kok di sini sebagian maksudnya siapa? Pada zaman itu cuma ada Adam dan Hawa. Nah, tapi ini pernyataannya. Yang telah ditentukan Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Ada yang mengatakan bahwa yang menjadi sasaran percakapan dalam firman-Nya, turunlah kamu berdua, adalah Adam, Hawa, iblis dan ular. Dan sebagian mereka ada yang tidak menyebutkan ular. Jadi ada perdebatan di antara mereka tentang ayat ini. Tapi yang jelas disuruh turun itu adalah Adam dan Hawa. Ini menurut konsep dari surah Al-A'raf. Yang menjadi pelaku permusuhan adalah Adam dan iblis. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Taha, turunlah kamu berdua, Adam dan iblis, dari surga bersama-sama, dan Hawa mengikuti Adam, sedangkan ular, jika benar disebutkan, maka tentu ia mengikuti iblis.
Beberapa ahli tafsir menyebut tempat-tempat turunnya mereka di mana berita mengenai hal itu bersumber dari Israiliyat walahu alam. Seandainya pada penentuan tempat tersebut terdapat manfaat bagi para mukhalaf, orang-orang dewasa atau yang dapat tugas dan kewajiban dalam masalah agama dan dunia mereka, niscaya Allah pasti telah menyebutnya dan dalam Al-Quran dan disampaikan melalui Rasulnya. Tapi inti dari surat ini yang mana dalam hadis sendiri dikatakan itu adalah Adam dan Hawa diusir turun dari surga menuju ke bumi. Tapi ini jelas Itu kan hadis, itu Quran, Luis. Quran. Kalau nggak ngerti Quran, bedakan sama hadis, jangan ngomong deh, ya kan, malu-maluin aja. bukan konsep dari Kristen. Sebab dalam Kristen jelas-jelas manusia itu Adam dan Hawa memang ketika diciptakan mereka langsung ada di bumi, bukan ada di surga transit kemudian diusir dari surga. Paham ya? Jadi Feliciao kalau mengatakan Salah. Dalam Islam tidak diusir dari surga, enggak. Makanya Luisnya harus ngerti tentang ajaran Islam. Dalam Islam ya, meyakini bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu menjadi khalifah di muka bumi, itu menjadi ya untuk mengurusi bumi gitu kan. Nah, ini memang rencananya memang ditempatkan ke bumi, cuman dibekali dulu di surga gitu. Kenapa? Anda tahu kehidupan di bumi itu berat ya, berat sekali guys. Nggak mungkin manusia tuh langsung ditempatkan di coba karena Anda misalnya mau ke planet lain ya. Misalnya Anda mau hidup di anggaplah kita menemukan suatu planet di luar sana yang itu bisa ditinggali. Nah, sebelum kita tinggal di situ, kita harus dilatih di bumi kan, dilatih bagaimana nanti kondisi oksigen di sana, apa-apa aja yang hidup di sana binatangnya atau makhluk-makhluknya, apa cuaca iklimnya dan semacam kan harus di training dulu guys. Nggak mungkin langsung ke planet itu hidup gitu kan. Nah, sama kayak mereka ini. Mereka tuh dilatih dulu di surga, dikasih tahu, maka dikasih tahu nama-nama benda gitu kan. Jadi mereka tuh dilatih bagaimana hidup nanti di bumi gitu guys. Dipersiapkan untuk hidup di bumi gitu. Jadi mereka bukan diusir dari surga, bukan. Memang rencana memang dipakai di bumi, ya kan. Makanya tapi mereka mereka diturunkan lebih cepat karena mereka membuat kesalahan gitu. Dan kesalahan itu mereka nanggung, bukan anak cucunya kayak kita. Karena itu nggak adil. Masa Adam Hawa buat dosa kita yang nanggung gitu guys? Atau dosa kita Yesus yang nanggung? Jadi udahlah kita nanggung dosa Adam, Yesus nanggung dosa kita. Kasihan dong Yesusnya, ya kan? Nanggung dosa semua orang gitu kan. Jadi ini nggak adil. Dosa itu harusnya tanggung sendiri. Jadi Anda tuh kenapa dosa yang tanggung sendiri? Untuk membuat Anda tuh bertanggung jawab. Kalau saya yang berutang, ya saya berutangnya. Kalau saya membunuh orang ya saya dihukum. Ngapain ada yang menebus segala? Itu kalau ada yang menebus ya, saya katakan sekali lagi ya, itu akan membuat kesempatan orang untuk melakukannya. Kenapa? Udah yang nebus gitu kan, ngapain lagi susah-susah gitu kan? Saya katakan tadi misalnya kayak di warung, kalau ada yang bayar utang saya, ngapain saya nggak berutang gitu kan? Jadi orang-orang akan memanfaatkan kesempatan itu. Itu logikanya guys. Orang-orang akan melakukan kesempatan itu gitu. bahwa ya menurut Katolik, menurut Kristen begini, ya itu jelas tipu doang karena tidak ada konsep dalam Kristen dan Katolik bahwa Adam dan Hawa diusir dari surga menuju ke bumi. Ya, yang kemudian lagi mengenai dosa waris guys, di mana Feliciao mengatakan bahwa karena manusia diusir dari surga ke bumi, itulah kenapa ada dosa waris, yang mana dosa waris itu akan ditebus oleh Yesus Kristus. Ya sebenarnya konsep mengenai dosa waris yang ditebus oleh Yesus Kristus ya jelas ya, benar juga sih. Tapi bukan berarti karena diusir dari surga ke bumi kemudian mereka memiliki dosa waris. Dan dosa waris bisa diselesaikan karena pengorbanan Kristus. Konsepnya nggak gitu guys. Lalu bagaimana konsepnya? Gini, dalam Roma 5 ayat 12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ini romans ini ya, bukan kata Yesus guys. Ini bukan kata Yesus ya, romans. Ini kan Romani yang menjajah tanah kelahiran Yesus gitu. Ibarat kalau Anda tahu ya, ada Belanda menjajah Indonesia. Jadi anggaplah ada kata-kata Pangeran Diponegoro. Tapi ini kata-kata ini adalah Belanda itu gitu. Belanda 512 misalnya. Jadi ini udah nggak make sense gitu. Kok bisa mencampur adukan antara yang Romawi gitu kan, penjajah dengan Yesus gitu. Hawa jatuh dalam dosa dan dosa ini pada akhirnya sudah masuk ke dunia melalui mereka, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa, dan karena mereka semua berbuat dosa maka mereka akan dihukum maut.
Dan memang manusia selalu berkutat dengan dosa-dosa dan dosa. Kalau lihat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, semua tokoh Alkitab, nabi, Iya, karena berkurang dosa dan ada yang nebus, mereka jadi seenaknya buat dosa. Karena logikanya ngapain nggak dimanfaatkan kesalahan itu? Mumpung ada yang nebus gitu kan? Makanya nggak logis guys. Dosa waris nggak logis. Kalau anda buat kesalahan, harusnya anda yang nanggung, bukan anak cucu anda. Apalagi Yesus, bukan guys. Itu nggak logis sama sekali. Jadi orang-orang akan memanfaatkan seperti itu untuk berbuat dosa. Mumpung ada yang nebus gitu kan? rasul, dan tokoh-tokoh Alkitab lainnya semuanya jatuh ke dalam dosa. Saya kalau bahas ini bisa lama banget, tapi nanti saya akan series pembinaan. Iya, kalau dalam kepercayaan dia, Nabi pun berdosa gitu kan? Nabi, Rasul berdosa juga gitu. Jadi intinya adalah apa namanya ya? Jadi berarti kalau mereka berdosa, berarti Tuhan salah pilih Nabi, Rasul. Rasul sama Nabi itu kan dipilih dari orang-orang terbaik, gitu kan? Kalau mereka sama berusaha sama kita, berarti Tuhan salah pilih dong, gitu kan? Karena mereka tuh ada contoh Nabi, Rasul tuh contoh guys. Dalam Islam tuh contoh. Sehingga kita tuh kalau sempat contoh tuh salah, ya kita akan kacau nanti. Kita akan contoh yang salah gitu. Ibaratnya Anda tahu ya, kenapa ada misalnya ada kita ngikut model itu yang harus yang baik. Karena kita kalau model yang nggak baik, yang kita tirunya idola kita tuh kita akan menirunya nanti. Makanya harusnya Rasul dan Nabi itu adalah suci dari dosa. Karena orang akan mengikutinya gitu, akan mengikuti yang benar. Jadi orang tidak akan mengikuti yang salah guys. Itu kacaunya kalau meyakini bahwa Nabi dan Rasul berdosa kan. Dan saya akan menyampaikan ini, siapa tahu teman-teman mau ikut pembinaan di dalam komunitas saya, nanti bisa chatting di bawah ya. Di bawah nanti akan ikut untuk pembinaan dari saya mengenai kejatuhan, penebusan, penyempurnaan, dan banyak hal lainnya. Tapi di situ jelas dikatakan bahwa manusia ini kalau tidak berbuat dosa itu jelas omong kosong, karena semua manusia itu berbuat dosa dan jelas kehilangan kemuliaan Allah. Dan itulah kenapa manusia yang memiliki natur dosa ini tentunya mereka juga mendapatkan penghukuman atas dosa itu. Manusia mau lepas dari dosa tapi ujungnya jatuh terus dalam dosa. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala, katakan, kecenderungan hatinya selalu membuat. Coba Anda lihat kisahnya Bunda Maria. Ada dosa nggak beliau? Bunda Maria? Nggak ada guys. Karena beliau adalah wanita terbaik di bumi gitu kan. Bentar guys. Jadi manusia itu bisa menghindari dosa, bisa. Kalau dalam Islam namanya takwa. Kita berusaha melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kita harus bertakwa. Jadi nggak gampang-gampang bikin dosa gitu guys. Jadi mentang-mentang aduh berdosa lalu kita pasrah, nggak gitu. Jadi bahkan Bunda Maria itu kalau kita lihat sejarahnya ya, itu di Alkitab Al-Quran tuh nggak ada dosa guys. Ya kan, coba sebutkan satu dosa Bunda Maria apa? Atau Ibunda Maryam, apa dosanya? Nggak ada. Bahkan kejahatan semata. Memang manusia naturnya itu berdosa. Natur dosa tuh kayak kita ya. Manusia ini kan naturnya pengen kalau lapar makan, mau buang air, itu natur. Enggak, dosa bukan natur manusia, bukan. Ya, bukan. Kalau makan minum ya, kita wajib makan, kalau enggak kita mati. Wajib minum kita mati. Tapi dosa bukan natur kita. Kita enggak. Ini Luis ini logikanya kacau, guys. Kalau bayangkan ya, dia menyamakan dosa itu naturnya sama dengan makan minum. Kalau Anda tidak makan minum, Anda akan mati. Anda nggak tidur, Anda juga akan mati. Tapi kalau Anda tidak berdosa, Anda tidak akan mati. Paham ya? Tidak akan mati Anda kalau Anda tidak berdosa gitu loh. Dosa itu bisa dihindari dengan Anda berusaha sungguh-sungguh gitu. Jadi dosa itu bukan natur. Anda bisa memilih dari orang baik, ya, bisa memilih dari orang jahat. Itu tergantung Anda sendiri. Tapi Anda kan tidak bisa milih. Anda mau makan atau tidak. Kan tidak bisa milih. Anda harus makan, harus minum. Natur adalah sesuatu yang harus dilakukan. Ya. Jadi kayak makan minum itu natur, saya setuju. Tidur natur. Karena kalau nggak makan itu, kalau tidak melakukan itu ya, adalah Rasul melakukan itu, Anda akan mati atau mengalami masalah pada tubuh Anda. Tapi dosa tidak, ya kan? Itu bukan nature dosa itu. Anda bisa pilih jadi orang baik. Kayak saya tiap hari saya milih jadi orang baik. Dalam artian saya berusaha di rumah sering-sering. Karena bagi saya rumahku istanaku. Kenapa? Saya takut di luar sana tuh nanti saya akan tergoda dengan banyak hal. Karena di luar sana kalau nggak penting-penting saya nggak keluar guys. Karena di mana saya terjaga dari dosa gitu. Nah itu pilihan saya, gitu. Nah saya memilih untuk begini. Saya tidak ada keinginan untuk keluar kalau nggak penting guys. Nah itu berarti saya sudah menanamkan mindset kalau saya itu harus begini gitu.
pilihan itu. Nggak ada saya tuh kecenderungan yang keluar terus lalu melihat yang tidak gitu kan, melihat aurat segala macam. Nggak ada guys gitu. Jadi dosa itu bukan nature ya. Jadi Louis nggak bisa bedakan mana nature mana tidak. Kalau dia tidak melakukan dosa, dia akan mati. Tapi kalau dia tidak makan tidur minum, Anda mati gitu guys. Itu jadi Louis sih menyamakan dosa dengan makan minum itu kacau guys logikanya. Nah dosa juga begitu, ingin berbuat yang A, tapi ya bagaimanapun juga manusia tetap jatuh terus dalam dosa. Enggak, kalau Anda kuat imannya, kuat ininya, Anda tidak akan jatuh dalam dosa. Ya, kita lihat banyak orang-orang soleh yang terjaga hidupnya, kayak Bunda Maria, kayak Nabi Muhammad gitu kan, dan lain sebagainya. Mereka terjaga hidupnya, mereka tidak buat dosa, ya kan? Minimal mereka lebih sering buat pahala dibanding dosa gitu. Jadi mereka tidak terus-menerus buat dosa. Kecuali anda bandingkan, ada jadikan contoh adalah misalnya orang-orang yang suka main perempuan atau orang-orang yang suka buat kejahatan. Iyalah, intinya adalah orang bisa milih apakah dia menjadi orang soleh atau dia milih jadi penjahat. Jadi nggak ada orang tuh cenderung, jadi nggak semua orang tuh ada kecenderungan untuk jadi penjahat, guys. Nggak ada guys, tergantung pilihan. Ya, ada cenderung kemana sekarang, baik atau buruk, baik atau jahat, itu pilihan Anda, bukan kecenderungan Anda menjadi jahat. Nggak ada guys. Kalau saya kecenderungan saya menjadi baik. Kenapa? Karena saya program itu terus, ya kan. Saya harus jadi orang baik gitu kan. Saya nggak mau jadi orang jahat, dan saya akan terus melakukan itu dan menjaga diri saya dari hal-hal yang jahat guys. Itulah kenapa manusia yang terus memiliki kecenderungan hati berbuat dosa ini butuh Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Dan juga selain itu, Nah kan butuh Yesus Kristus ya. Enggak, Anda butuh diri Anda sendiri untuk tidak melakukan dosa. Berarti dia kan lempar tanggung jawab. Aku buat dosa, nanti kan ada Yesus Kristus nebus. Itu kan masuk akal guys. Dosa Anda ada kasih ke Yesus, ditebus Yesus, itu nggak masuk akal. Jadi Anda tidak punya rasa bertanggung jawab atas perbuatan Anda. Makanya saya katakan ini tidak logis. Kalau logis itu adalah saya buat dosa, ya saya tanggung sendiri. Saya kan hati-hati dalam buat dosa. Kenapa? Nggak ada nebus. Tapi kalau ada nebus, ya ngapain lagi saya tidak buat dosa? Saya akan memanfaatkan kesempatan itu, dan semua orang akan memanfaatkan kesempatan itu, gitu, ya kan? Jadi karena ada nebus guys, menebus itu enak loh. Coba Anda kemana-mana ada yang nebus, ada balik ke warung, ada yang bayarin, Anda mau kemana, ada yang ini. Untuk apa lagi Anda tidak pakai uang Anda sendiri? Untuk apa lagi Anda pakai uang sendiri? Atau untuk apa lagi Anda tidak memanfaatkan seperti itu? Orang akan memanfaatkan seperti itu, dibayarin guys, utangnya dibayarin gitu kan, belanjanya dibayarin oleh Yesus. Nah itu kacaunya. Sehingga orang nggak punya tanggung jawab gitu kan untuk tidak berutang, untuk tidak berbuat kejahatan karena sudah ada nanggung dosanya. kalau kita tahu ya, bagaimana dikatakan di sini Kejadian 8 ayat 21, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Bagaimana muncul lagi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Nuh dihukum juga karena dosa orang-orang zaman Nuh ya, dihukum karena dosa mereka, natur dosa, dan Nuh diselamatkan. Tapi toh ketika manusia itu sudah diselamatkan ya, Nuh dan keluarganya, mereka tetap jatuh dalam dosa. Dan bahkan Tuhan mengatakan, saya nggak akan hukum lagi kayak gini. Sebab bagaimanapun juga ya, naturnya manusia itu pasti terus akan berdosa sejak dari sononya. Inilah yang dibilang dengan natur dosa. Terus seakan-akan manusia ini nggak ada yang baik gitu loh. Kan nggak masuk akal. Anda bisa milih jadi orang baik. Ada orang yang baik kali guys, ada orang yang jahat kali. Kan nggak semua orang jahat kan. Nah itu logikanya begitu. Anda bisa memilih di antara dua. Kalau Luis kan tidak, pilihannya hanya saya pasti buat dosa gitu kan. Dia pasti buat dosa guys. Dia nggak berpikir bahwa saya nggak mungkin buat dosa, nggak boleh buat dosa gitu kan. Kalau tidak, saya tidak ada kecenderungan buat dosa, yang saya cenderung adalah berbuat baik. Gitu logika seharusnya kan. Sehingga kita akan jadi orang baik. Nggak kayak Luis nih yang berpotensi menjadi orang jahat guys. Dia memang udah maunya berbuat dosa karena manusia pada hakikatnya telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi inilah yang saya coba luruskan, bahwa manusia bukan diusir dari surga ke bumi seperti yang dibilang Felix Yau, itu konsep Islam. Dan atur dosa bukan ada karena manusia diusir, dan manusia bukan diusir dari surga, enggak. Saya katakan tadi ya, manusia itu dikhalifah di bumi dan dipersiapkan di surga. Jadi nggak ada istilah usir-usir, nggak ada guys. Ya, di bumi itu tempat sementara. Nanti mereka akan kembali lagi ke surga tentunya. Sebagai tahanan di bumi, enggak.
Tapi manusia itu memang mewarisi natur dosa, kecenderungan hati berbuat dosa, yang inginnya berbuat baik tapi toh tubuh tetap melakukan dosa. Itulah Kalau keinginan berbuat baik, tubuh melakukan dosa, berarti niatnya nggak baik, nggak bagus. Orang gini, contoh ya, saya niat berbuat baik, saya mau sedekah, ya kan? Tiba-tiba saya malah gunakan uang sedekah itu untuk main perempuan misalnya. Itu berarti niat saya tuh nggak bagus, guys. Tapi kalau niat saya bagus, ketika saya niat untuk sedekah, ya saya akan bersedekah gitu loh. Jadi nggak semua orang ada mau, jadi nulisnya menggenerasi semua orang. Sekarang orang tuh semuanya begitu, mau buat baik, mau sedekah, rupanya dia main perempuan, misalnya gitu kan? Kan enggak, guys. Jadi Louis ini pola pikirnya sangat absurd gitu kan. Sekarang kan semua orang ini nggak ada yang baik, semua orang ini nggak ada cenderung baik, tapi yang ada semuanya cenderung berbuat jahat, guys. kenapa, karena perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan. Kita butuh sang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan, ngapain kita berbuat baik? Gitu loh. Logika kan? Kalau perbuatan coba ya, nih. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan. Pertanyaannya adalah kenapa Anda berbuat baik? Gak ada untungnya. Tapi kalau perbuatan baik itu menyelamatkan, Anda akan berlomba-lomba buat perbuatan baik gitu kan? Contoh, kayak orang di penjara. Penjara itu kan, di penjara itu ya ada aturan kalau Anda berbuat baik selama di penjara, Anda akan akan menerima remunerasi alias pembebasan lebih cepat dari seharusnya. Orang akan lomba berbuat baik gitu. Kadang ada challenge, ada harapan, ada reward gitu kan. Coba kalau di penjara dikatakan perbuatan baik Anda tidak akan membuat Anda lebih cepat keluar dari penjara. Orang ngapain juga berbuat baik di penjara gitu, guys. Itu logikanya. Jadi perbuatan baik itu dirangsang dengan reward gitu. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan selamat gitu kan. Jadi kalau mau selamat ya, kalau konsep Islam tuh guys ya, kalau Anda mau selamat berbuat baik gitu. Kalau mereka kan tidak, bukan perbuatan baik yang menyelamatkan, tapi Yesus. Makanya untuk apa berbuat baik gitu. Ini nggak logis sama sekali. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.